Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu calon guru angkatan 9 Kabupaten Kupang? Sehat? Masih semangat? Masih, Pak. Oke, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali dalam kegiatan Lokakarya 5. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya share screen. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Baik, selamat datang di Lokakarya 5. Jadi pada kegiatan Lokakarya hari ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Iputu Alex Sudiartana, asal sekolah SMA Negeri 1 Fatlu Tengah. Jadi selama kurang lebih 10 menit nanti saya akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam kegiatan Lokakarya 5 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi alur kegiatan kita hari ini akan dimulai dengan pembukaan, penyampaian tujuan, menggali pemahaman, diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita buat kesempatan kelas dulu ya. Jadi pada slide itu sudah ada. Jadi yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofonnya kalau belum diperlukan. Yang kedua, selama kegiatan kita ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk menghidupkan kamera kecuali terganggu jaringan. Raise hand ya, gunakan raise hand itu ketika Bapak Ibu ingin bertanya atau menanggapi, dan disediakan juga chat box ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apakah kesempatan kelas ini ada yang perlu ditambahkan? Pas, Pak. Pas. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembukaan. Mungkin kita awali dengan doa. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu bisa kita pimpin dalam doa. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Felix. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin menurut keyakinan Kristen Protestan. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Feli, luar biasa ya. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut ya. Untuk tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini, di mana calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya untuk mencapai tujuan tersebut, tentu kita mulai dengan pertanyaan pemantik ya. Jadi saya sediakan 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid? Yang kedua, urgensi atau apa saja yang Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Jadi pertanyaan pemantik ini saya harapkan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kupang ini bisa dipikirkan ya, bisa dipikirkan. Oke, untuk menjawab 2 pertanyaan ini saya siapkan Jamboard ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya itu pada Jamboard
Jadi izinkan saya membagikan Jamboardnya pada chatbook. Silakan Bapak Ibu bisa akses Jamboardnya di sana. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Apa yang melatar belakangi pentingnya program yang berpihak pada murid dan program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan program yang berpihak pada murid? Apakah sudah kelihatan Jamboardnya di layar kok? Sudah, Bapak. Oke, kita lihat jawabannya ya. Dari Pak Simon Sevi, yang melatar belakangi adalah kebutuhan belajar murid. Program yang dibuat antara lain pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Feli, untuk mengakomodir kebutuhan murid yang bisa segera dilakukanlah ekstrakurikuler seni dan olahraga. Ibu Rina, untuk memetakan kebutuhan belajar. Oke Bapak Ibu, mungkin sebelumnya saya ingin minta konfirmasi dari Ibu Feli untuk lebih menjelaskan kepada kami atau mengulas lebih dalam ya jawaban dari Ibu. Silakan Ibu Feli, untuk waktu kesempatan saya berikan ke Ibu Feli. Oke Pak, jadi untuk di sekolah kami, kenapa saya mengusulkan kegiatan yang bisa segera langsung dilakukan, itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang seni dan olahraga, karena kegiatan-kegiatan ini sudah ada pada siswa, dan kita hanya tinggal memaksimalkan potensi mereka. Jadi kita tidak perlu mencari lagi di luar, tetapi memang sudah ada dan didukung oleh potensi-potensi daripada rekan-rekan sejawat yang memang memiliki kompetensi di bidang seni maupun di bidang olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Ibu Feli. Memang yang melatar belakangi itu adalah kita harus mengakomodir dulu kebutuhan murid ya, sebelum kita membuat program yang memang betul-betul bisa berpihak pada murid. Dan memang program-program ini memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya. Jadi, bagaimana Bapak Ibu yang lain, sepakat? Sudah jelas jawabannya Bu Feli? Sepakat. Oke. Kalau gitu langsung kita lanjut ya ke halaman kedua. Potensi atau aset yang paling mungkin dimaksimalkan sekolah berkaitan dengan program yang berpihak pada murid. Ya Ibu Feli, sarpras, kompetensi guru ya. Ibu Rina, adanya sarana prasarana, kolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah ya. Pak Simon, pemahaman guru soal pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah luar biasa ya. Jadi memang ini potensi atau aset-aset yang perlu kita maksimalkan dalam menyusun program yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang sudah Bapak Ibu jawab, baik dari Jamboard ya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk membuat suatu program yang berpihak pada murid, yang pertama kita lakukan adalah menentukan latar belakangnya ya. Apa sih yang melatar belakangi itu? Baik itu kebutuhan belajar muridnya ya. Terus kita harus menentukan tujuan dari program itu serta aset atau sumber daya maupun potensi yang dimiliki sekolah yang dapat kita gunakan untuk mendukung terwujudnya program tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Jelas. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di akhir sesi kegiatan lokakarya ini, walaupun dilakukan secara daring, ya, tetapi tidak mengurangi eksistensi kita ya, kegiatan lokakarya 5, dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya, baik saya sendiri maupun Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kupang. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk
melakukan refleksi ya, terhadap kegiatan kita selama ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab raise hand atau bisa ditulis di chat box ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan Lokakarya 5 ini? Oke, saya bisa persilakan. Ada yang raise hand? Ya, Ibu Rina, silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kegiatan kita hari ini, yang pertama itu saya merasa puas bahwa untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya harus ada kolaborasi yang baik antara guru dan juga kepala sekolah untuk bisa program itu bisa berlangsung dengan baik, Pak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Rina. Selanjutnya Ibu Feli. Terima kasih Pak, pemaparan materi yang sungguh bermakna. Kita tahu bahwa program itu harus berpihak pada murid dan harus mulai dipetakan daripada potensi-potensi, memaksimalkan potensi atau aset yang ada di dalam sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rina, Ibu Feli ya atas refleksinya hari ini, dan tentunya kegiatan kita hari ini saya rasa sudah menyenangkan sekali ya. Jadi Bapak Ibu, karena waktu memang sudah membatasi, jadi untuk kegiatan Lokakarya 5 ini kita akhiri dan sampai berjumpa lagi pada Lokakarya selanjutnya, itu Lokakarya 6. Ya, semoga Bapak Ibu masih tetap semangat ya untuk melaksanakan proses pendidikan guru penggerak ini. Oke Bapak Ibu guru, sampai jumpa di Lokakarya 6. Selamat siang.